Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi darat yang memiliki sejarah panjang sejak zaman Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, para penjajah, terutama Belanda, meninggalkan banyak sekali bangunan yang berhubungan dengan kereta api. Salah satunya yakni pembangunan jaringan kereta api pertama dari Semarang menuju Folkestone, London yang dilakukan oleh NISM, sebuah perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas kereta api pada masanya. Sebelumnya, transportasi utama dilakukan di sepanjang jalur sungai sebagai alat pendistribusian barang perdagangan. Namun, setelah masuknya kereta api di Hindia Belanda, jalur utama perekonomian pun berpindah ke tengah kota. Di kota Solo sendiri, eksploitasi jaringan kereta api berupa kereta tram yang dikuasai NISM, bertujuan untuk mengangkut hasil alam sekaligus membuka daerah Solo sampai ke pedalaman. Pada tahun 1860, dilakukan survei dalam rangka pembangunan jalur rel kereta api antara Semarang dan Solo serta Yogyakarta oleh Thomas Johan Stieltjes atas munculnya tuntutan dari pemerintah dan kalangan para pengusaha hingga akhirnya diserahkan kepada W. Pullman, seorang mantan direktur NHM. Sejak saat itu, jalur kereta api Semarang menuju Solo mulai dibangun dan mulai dibuka pada bulan Februari tahun 1870, termasuk jalur kereta api dari Semarang ke Solo. Sejarah perkereta-apian di Indonesia diawali dengan pencangkulan pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron Soet van den Billy. Pembangunan tersebut diprakarsai oleh NVNISM yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes dari Desa Kemijen menuju Desa Tanggung, sejauh 26 km dengan lebar jalur kereta api 1435 mm. Pembangunan pun diperpanjang dari Tanggung Kedung Jati menuju Ambarawa hingga Folkestone, London. Pembangunan terus dilanjutkan meski terkendala oleh masalah pendanaan. Tetapi pada tanggal 10 Februari 1870, jalur kereta api menuju Surakarta berhasil diselesaikan. Di samping itu, kebutuhan akan transportasi yang lebih cepat menuju pelabuhan sangat diperlukan agar barang hasil alam tidak membusuk di tengah jalan. Memang jalur transportasi utama sebelum masuknya kereta api hanya memanfaatkan transportasi air melalui Sungai Bengawan Solo. Pembangunan jaringan kereta api NISM akhirnya berhasil mengeksploitasi wilayah Solo dengan menghubungkan 4 daerah penjuru arah mata angin. Hal ini menjadikan posisi kota Solo menjadi sangat ramai dan penting karena sebagai titik bertemunya jaringan kereta api. Tegasnya, jaringan kereta api meningkatkan perekonomian di kota Solo pada awal abad 20 dan menjadikan Solo sebagai jantung Pulau Jawa. Pada tahun 1892, perusahaan tram swasta bernama Solo Sheikh Trambeh Maschavei membangun jalur tram di sisi jalan Wilhelminastraat di sebelah selatan jalan dengan trayek dari stasiun Solo Kota menuju stasiun Purwosari, kemudian dilanjutkan sampai Boyolali dan berhenti di Pasar Sunggingan. Tahun 1900-an, STM mengalami kemunduran hingga akhirnya pada tahun 1906 STM melakukan kerjasama dengan NISM untuk mengganti tram tenaga kuda dengan tenaga uap. Perjanjian ini menandai berakhirnya pengelolaan STM terhadap jalur Solo Kota Boyolali. 1 Mei 1903, pembangunan jalur Solo Boyolali mulai dikerjakan atas perintah NISM dengan ukuran rel kereta api 1067 mm dengan jarak 29 km dari kota Solo. Perusahaan ini kemudian membuat jalur baru yang pembangunannya dimulai pada tahun 1908 dan jalur ini mulai digunakan untuk pengangkutan umum. Setelah seluruh kereta tram kuda yang diganti dengan tenaga uap rampung, pemerintah kemudian mengumumkan peresmian kereta tram uap pada 1 Mei 1908, sekaligus penurunan tarif perjalanan kereta api.
Selang 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1911 secara resmi, jalur Solo Boyolali milik STM diambil alih oleh NISM sekaligus mempunyai hak penuh untuk eksploitasi jalur tram kota Solo. Tujuan NISM mengakuisisi jalur kereta Solo Boyolali karena daerah tersebut dianggap penting oleh Belanda. Selain daerahnya yang subur, Boyolali juga memiliki beberapa sumber air bersih dan beberapa pabrik gula di jalur yang mengarah ke Boyolali. Jalur tersebut diantaranya berupa jalur cabang ke pabrik gula Colomadu, pabrik gula Gembongan, dan pabrik gula Banga. Kemunculan lokomotif tenaga uap tersebut membuat jalur kereta api diperpanjang yang awalnya hanya sampai Kartasura kemudian diperpanjang hingga Boyolali pada tahun 1911. Namun dalam perjalanannya, jalur Kartasura tersebut ditutup pada tahun 1970-an setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Meskipun masih tersisa sedikit bekas rel kereta api, jalur tersebut sudah tidak berbekas karena selama bertahun-tahun tertumpuk trotoar. Saat ini, bekas bangunan stasiun Kartasura juga masih berdiri tegak namun berubah alih menjadi warung sate milik Pak Bagong. Selain diperpanjang, jalur kereta api ini juga mengalami perubahan rute. Pada awalnya, rute yang dilewati jalur kereta api hanya berhenti sampai Benteng Vastenburg yang berada di tengah kota Surakarta. Setelah tram kereta api uap mulai aktif digunakan, jalur tersebut kemudian dilanjutkan menuju stasiun Jebres dengan melintasi Pasar Gede, lalu menyeberangi Kali Pepe, kemudian ke arah Pasar Ledoksari, dan berhenti di stasiun Jebres. Perubahan rute ini dibuat agar para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanannya dari kota Solo menuju Wonogiri maupun Boyolali dapat langsung berpindah menggunakan kereta NISM. Para penumpang yang melanjutkan perjalanan dari Solo Boyolali akan berpindah menaiki kereta yang didatangkan oleh NISM berupa kereta lokomotif uap C17 seri NIS 251 dan C18 seri 259. Keluaran dari pabrik Hartmann Jerman yang dikhususkan untuk melewati jalur Solo Boyolali.